Selamat sore. Jadi bagaimana Ihsan, hitungan peluang timnas ini bisa lolos ke babak 16 besar? Oke, sore Nilu, untuk jelas untuk perhitungan timnas sekarang kita membutuhkan keberuntungan dan keajaiban ya dari dua pertandingan terakhir di grup E dan grup F hari ini. Setidaknya kita bisa menunggu hingga 4 jam ke depan. Yang pertama untuk laga Bahrain melawan Yordan. Ini kita butuh Yordan untuk menang minimal dengan skor 2-0. Dan kalau misalkan itu tidak terjadi, kita bisa masih ada harapan ketika laga untuk Oman melawan Kyrgyzstan yang setidaknya kita butuh hasil imbang atau misalkan seburuk-buruknya Kyrgyzstan bisa mencuri kemenangan dari Oman itu hanya menang dengan skor tipis 1-0 gitu. Jadi benar-benar ini kita butuh keberuntungan dan butuh keajaiban untuk bisa kita lolos ke babak selanjutnya ke fase gugur Piala Asia 2023. Oke, jadi masih sengit sekali ya untuk perebutan bisa mendapatkan tiket melalui jalur peringkat 3 ini. Peluangnya bagaimana sih kalau melihat permainan dari yang akan bertanding nanti? Kalau melihat dari sisi peluang pertandingan terutama dari Bahrain Yordan kita melihat itu jelas Yordania lebih unggul satu tingkat dibandingkan Bahrain. Kalau melihat penampilan dua game yang sudah berjalan, Yordan membantai Malaysia 4-0, kemudian nyaris mengejutkan Korea Selatan dengan tapi mereka hanya bisa meraup 1 poin dengan bermain 2 sama, sedangkan Bahrain untuk membahas selanjutnya apa yang akan mereka lakukan. Oke, kalau dari pemain sendiri bagaimana setelah kalah dari Jepang di malam? Atmosfer dalam tim tidak ada yang kecewa atau mungkin kecewa murni karena mereka kalah, tapi secara umum pemain sudah puas, mereka sudah memberikan penampilan terbaik mereka meskipun ada detail-detail kecil yang membuat kita kalah seperti gol bunuh diri dan juga gol penalti, tapi secara umum atmosfer tim juga bagus. Begitupun tadi pagi sarapan banyak fans timnas, sekitar puluhan fans timnas datang langsung ke hotel tim untuk mendukung pemain-pemain timnas yang tengah sarapan. Ada mereka berfoto bahkan berminta tanda tangan. Jadi dukungan juga masih diberikan oleh diaspora Indonesia di Qatar kepada timnas, dan itu juga memengaruhi semangat timnas untuk setidaknya menjaga asa. Kita berharap 2 laga hari ini salah satunya lah setidaknya berpihak pada kita. Oke, tapi melihat performa dari timnas kala melawan Jepang malam hari tadi ini, bagaimana Anda melihat? Apakah ini cukup mengejutkan juga bagi banyak pihak, mungkin juga bagi Anda? Jelas kalau kita melihat dari susunan ranking kita saat ini 146, kita hanya unggul dari Hong Kong, itu jelas sebuah penampilan yang signifikan ya, meningkat dibanding persiapan dia. Kita melihat melawan Libya atau Iran uji coba sebelumnya, ini juga semua kita berjalan cukup baik gitu, rencana taktik dan juga bahkan kita bisa menekan Jepang di 15 menit akhir, dan itu ditandai dengan 1 gol dan juga 2 pemain Jepang yang main di Liga Inggris, Minamino dan juga Wataru Endo kena kartu kuning. Itu menunjukkan betapa repotnya kita, dan itu juga diakui oleh pelatih Jepang bahwa Indonesia bermain bagus. Dia harus melakukan pelanggaran pemain-pemainnya untuk meredam pemain Indonesia. Di satu sisi juga pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga memuji pendekatan taktik yang dilakukan oleh pelatih Indonesia Shin Tae-yong yang membuat Jepang juga kerepotan terutama di jelang akhir babak kedua. Oke, Ihsan, soal kartu kuning, kartu merah di peringkat 3 besar, ini bagaimana sih hitung-hitungannya? Seperti apa pengaruhnya kira-kira? Ya, itu jadi opsi keempat ya, pilihan keempat. Jadi ketika peringkat 3 terbaik itu kita menghitung pertama dari poin, ketika poin setara kita menghitung dari selisih gol setara juga kita baru melihat dari produktivitas gol. Setelah 3 item itu setara masih baru melihat dari kedisiplinan. Indonesia mungkin agak sedikit kurang bagus dari sisi disiplinnya karena kemarin kita kena tambahan kartu kuning kan, ada Jordi Amat kena kartu kuning, bahkan Coach Shin juga kemarin kena kartu kuning. Jadi itu bisa menjadi hal yang tidak memberuntung lah buat kita untuk kita ketika membahas soal disiplineri atau kedisiplinan. Tapi kita bisa berharap karena kita kemarin bisa mencetak gol, kita punya tabungan 3 gol, meskipun kita saat ini selisih gol -3 gitu kan. Jadi melawan Bahrain, misalkan seandainya Bahrain kalah 2-0 dari Yordan nanti malam atau nanti sore waktu Doha, itu kita akan unggul selisih gol setara, tapi kita unggul produktivitas gol dari Bahrain. Baik, kita tunggu saja nanti berarti ya. Terima kasih wartawan harian Kompas Ihsan Mahar sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu.
Saudara, kami akan kembali usai jeda informasi tanggapi munculnya pose 2 jari dari mobil kepresidenan Jokowi. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ingatkan untuk tidak berkampanye gunakan fasilitas negara. Ditanya soal pernyataan Jokowi boleh kampanye dan boleh memihak, Wapres Ma'ruf Amin menyatakan biar publik yang menilai.